Halo semuanya, Indah mau sharing soal MBTI lagi, jadi jangan bosan-bosan soal MBTI kalau misalkan nonton di channelnya Mbak Indah gitu. Banyak banget yang nanya soal MBTI itu seperti apa, detailnya kayak gimana, dan sebenarnya udah banyak banget sih yang nanyain, dan aku juga udah janji gitu ya buat jawabin via video biar lebih detail aja gitu. Cuman belum kesampaian. Semoga ini menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang udah datang dari kapan tahu. Oke, okay. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk dan biasanya sama sih, mirip-mirip gitu pertanyaannya, dan ini aku coba jawabin ya. Kak dulu masuk dari jalur apa dan beasiswa di sana ada apa aja? Kalau setauku ada jalur beasiswa JPA sama UTG. Bener nggak? Nah, aku dulu masuknya UTG 2. Itu tuh sebelum SBMPTN tertulis. Jadi kalau sekarang kan pengumumannya Juni, tengah-tengah Juni gitu ya, pengumuman SBMPTN tertulis atau UTBK-nya. Nah, waktu itu aku tesnya di akhir Mei, tapi tes SBMPTN tertulisnya dulu mah di bulan Juni gitu, di Julinya baru pengumuman SBMPTN tertulis. Nah karena ini tanggalnya udah maju banget, waktu itu aku UTG 2, ujian tulis gelombang kedua. Kalau nggak salah sih ya, sama-sama sih cara apa, jalur-jalur masuknya ada JPA, ada JPU, ada UTG, terus kalau nggak salah itu sih. Nah, kalau untuk detailnya jalurnya apa aja, teman-teman bisa lihat di SMB Telkom University. Jadi seleksi masuk bersama, kalau nggak salah kepanjangannya. Seleksi masuk bersama SMB Telkom University. Di sana di akun Instagramnya, teman-teman bisa deh ngecekin di sana ada jalur-jalur apa aja, yang ada ongoingnya gimana aja, biaya masuknya seperti apa, jalur tesnya, biaya tiket pendaftarannya itu berapa, di sana ada detailnya seperti apa, kayak gitu. Kalau misalkan beasiswa, beasiswa itu ada JPA yang rapot tuh langsung masuk. Cuman aku nggak tahu nih detailnya seperti apa, teman-teman bisa nanyain langsung ke SMB karena biasanya ada perubahan nih setiap tahunnya kayak gimana gimananya. Cuman kalau setahu aku ada juga yang partneran kayak sama ID Cloud House. ID Cloud House itu setiap tahunnya udah ketiga atau keempat deh kalau nggak salah ya. Itu tuh nyekolahin anak-anak yang pintar, jadi diseleksi masuk kayak gimana, dites dulu tuh yang mau masuk Telkom, terus dari awal sampai lulus itu tuh nanti dibiayain sama ID Cloud House. Nah, itu ada juga jalur beasiswa eksternal yang partneran sama Telkom University. Cuman teman-teman rajin-rajin aja cek di SMB Telkom University, karena dulu aku mah taunya justru malah lewat brosur di Bimbel. Jadi aku telat banget nggak tahu ada situs yang namanya atau akun yang namanya SMB Telkom. Terus oke, okay. Ini banyak banget yang nanyain soal ngoding kalau di MBTI. Kak gimana sih kalau misalnya di MBTI banyak ngodingnya? Nggak jawabannya. Karena apa? Karena kalau di MBTI itu ya manajemen pada umumnya kayak gimana sih kalau manajemen pada umumnya? Kalau manajemen pada umumnya kan belajar tuh akuntansi, tapi ya nggak detail kayak di jurusan akuntansi, cuman pengantarnya aja. Terus ada manajemen strategi, terus ada marketingnya, ada sumber daya manusia, ya basic-basic manajemen, terus ditambahin dengan mata kuliah yang TI-nya, telekomunikasi informatika, dan itu konvergensi atau menyesuaikan dengan digitalisasi zaman sekarang. Ada pelajaran big data terus data manajemen. Setahu aku sih data manajemen kayak di hampir semua manajemen ada ya. Terus ada sistem telekomunikasinya. Jadi kayak jaringan tuh seperti apa sih, secara umum kulitnya aja, nggak detail harus bisa ngoding kayak gimana gimana kok. Terus harus tahu tuh e-culture atau e-commerce bisnis tuh seperti apa. Nah kita kayak bikin website untuk jualannya seperti apa, dan kita harus tahu tuh basic analitiknya kayak apa. Dan ini dibutuhin banget zaman sekarang karena apa? Kalau misalnya kita ngeliat nih job portal, rata-rata kalau digital marketing kebutuhannya adalah bisa SEO. Dan bisa SEO ini fundamentalnya teman-teman bakalan dapat di mata kuliah e-commerce. Kalau misalkan Google Analytics tuh bacanya seperti apa, ada bonsai lah dan segala macam, itu di mata kuliah e-commerce itu ada. Dan
itu jadi poin plusnya menurut aku kalau kita masuk di MBTI. Terus dan kita harus bisa ngoding enggak dong, kita hanya cukup paham gimana caranya menganalisis dan mengerti cara membacanya seperti apa. Kalau misalkan grafik-grafik dari data science, kalau big data yang kita pelajarin di MBTI nantinya, nggak usah bingung, nggak usah takut gimana cara-caranya, nanti akan ada asistensinya, ada asdosnya, ada dosen yang ngejelasinnya, jadi tenang aja. Nggak usah khawatir, nggak usah panik, semua akan bisa dijalanin karena kita step by step. Waktu semester awal kita pengantar dulu tuh, pengantar maksudnya pengantar kayak gimana, mata kuliahnya mata kuliah pengantar, ada bahasa Indonesia, ada KWN, ada agama, ya mata kuliah umum. Jadi tenang aja, nggak usah panik, nggak usah gimana ya nanti di MBTI kayak gitu, nggak usah. Terus ada pertanyaan lagi yang common banget datang ke aku, soal kak gimana kalau misalkan masuk MBTI aku dari IPA. Bisa banget jawabannya, karena aku juga IPA dan aku nggak punya basic gimana-gimananya soal IPS kayak yang akuntansinya jago gitu, enggak. Waktu mata kuliah akuntansi aku ingat banget, aku duduk samping temen aku yang dulunya dia IPS dan emang jago sih, sekarang dia di Tokopedia kerjanya. Terus aku selalu nanya, itu maksudnya gimana, ini gimana maksudnya dan segala macam. Jadi tenang aja, teman-teman bahkan bisa berbaur kok sama ya teman-teman yang lainnya. Dan teman-teman aku yang di kelas MBTI itu ada 43 orang kalau nggak salah, aku lupa, 44 atau 43-an gitu. Dan setengahnya juga ada kok yang dulunya IPA gitu. Teman-teman deket aku dulu juga dari IPA, bukan IPS. Dan IPS juga banyak, yang dari IPS banyak. Justru enak banget kalau misalkan kita basicnya adalah IPA dan emang kita seneng ya di dunia manajemen, kita bakal nerimanya jauh lebih cepat. Karena bukan mendiskreditkan yang teman-teman IPS, tapi ada mata kuliah yang aku melihat teman-teman aku cukup kesulitan ketika yang hitungan. Kalau misalkan IPA pasti senang tuh ya soal hitungan, kayak misalnya metodologi metquant tuh apa ya, metode logi kuantitatif, metquant sama matek, matematika ekonomi. Nah ini tuh kayak basicnya aja gitu, matematikanya seperti apa, dan teman-teman yang IPA pasti udah terbiasa banget untuk ngerjain hal-hal kayak gitu. Terus kalau di MBTI ini teman-teman ada yang nanya juga, kalau misalkan nggak bisa bahasa Inggris bahkan keteteran nggak. Perlu teman-teman ketahui kalau MBTI itu bahasa pengantarnya bahasa Indonesia, cuman pakai cuman, buku-buku pengantarnya itu rata-rata bahasa Inggris. Keteteran atau enggak? Jawabannya enggak, karena pengantarnya waktu bahasa penyampaian dosennya itu pakai bahasa Indonesia. MBTI loh ya, bukan ICT Business. Kalau ICT Business jelas pengantarnya bahasa Inggris, penyampaian tugasnya juga pakai bahasa Inggris, semuanya pakai bahasa Inggris, bahkan sampai skripsinya pun pakai bahasa Inggris. Jelas keteteran kalau ICT teman-teman nggak bisa bahasa Inggris. Ya kalau gimana caranya biar nggak keteteran ya belajar gitu. Dan kalau misalnya di MBTI keteteran atau enggak sih jawabannya, karena ada PPT-nya versi bahasa Indonesia juga. Dan ya zaman sekarang ya gampang banget gitu untuk nge-translatein kayak gimana sih ini artinya apa, maksudnya apa gitu. Banyak-banyak baca aja, banyak-banyak latihan, nanti bakalan bisa sendiri. Dan gak di MBTI aja, setahu aku di kuliah dimanapun rata-rata buku-buku pengantarnya itu dari luar. Jadi yang internasional gitu ya. Jadi udah biasa pakai bahasa Inggris kayak gitu. Apa lagi ya? Oh iya, ini pertanyaan yang sering banget ditanyain waktu aku masuk kuliah pun juga, udah banyak orang yang tahu gitu ya. Telkom. Kalau kita masuk Telkom berarti nanti lulusnya masuk Telkom Indonesia dong dah. Oke. Okay. I'm not the lucky one, I'm not the lucky person jadi orang yang ikatan dinas. Jadi waktu aku masuk itu tuh ikatan dinas sudah dihapuskan. Dan kabar baiknya teman-teman di tahun 2021 ini ikatan dinas tuh diadain lagi. Jadi ada jalur khusus yang teman-teman bisa
nanti begitu lulus langsung kerja di Telkom Indonesia atau di Telkom grupnya. Nggak tahu ya apakah masuk di Telkom Indonesianya atau di anak perusahaan Telkomnya, karena Telkom University salah satu cucu perusahaan Telkom Indonesia. Kan Telkom Indonesia, terus ada PT Yayasan Pendidikan Telkom, terus baru ada Telkom University. Nah, aku nggak tahu ikatan dinasnya seperti apa, detailnya kayak apa. Nanti kalau aku udah dapat info resmi atau info detailnya sama orang-orang yang berkaitan, nanti aku coba bikin videonya dan aku sampaikan ke teman-teman. Dan ini kabar baiknya teman-teman, kalau misalkan aku dulu nggak ada yang namanya ikatan dinas, mungkin di era orang tua kita gitu ya, tahu kalau misalkan oh Telkom bagus ada ikatan dinas, makanya dulu dikenalnya STT Telkom, Sekolah Tinggi Telekomunikasi. Tapi ya itu tadi, kalau di aku mah nggak ada gitu. Udah ada lagi di tahun 2021 ini. Setahu Indah itu setelah 20 tahunan, enggak 15 tahun, 20 tahunan itu udah nggak ada yang namanya ikatan dinas. Jadi ya itu yang lama-lama ya, orang-orang senior, dan emang sekarang jadi pada menjabat jadi yang menjadi gimana sih? Yang ngejabat di Telkom gitu. Nah, itu biasanya rata-rata nih lulusan Telkom gitu. Itu kurang lebih ya, teman-teman. Kalau misalkan pertanyaannya yang lainnya untuk berkarir di setelah lulus dari MBTI terus berkarirnya kayak gimana, jelas bisa kemana aja, karena ya salah satu faktornya kita swasta terbaik, kurikulumnya bagus, dan kita menyesuaikan dengan keadaan sekarang, digitalisasi banget gitu, dan bisa kemana aja, bisa jadi ke PNS, BUMN, terus ke swasta, bikin bisnis sendiri, bikin startup sendiri, kerja di startup, kerja di yang kecil-kecil, kita bisa banget, dan peluangnya sangat-sangat luas. Jadi teman-teman jangan ragu kalau misalkan mau masuk MBTI, sebagus apa sih? Kalau menurut aku worth every penny gitu, worth it parah, karena dosennya juga menurut aku sangat-sangat berkompeten kayak gitu. Dan kalau misalkan ada pertanyaan mengenai MBTI lagi, jangan ragu-ragu ya untuk kontak aku di chat, DM, Instagram, ataupun mau komentar di video ini. Oke, thank you ya udah mampir di channel aku. Dadah.